Ya, saya mulai ya, Pak Budi, semua shalom. Shalom. Kita melanjutkan terus, ya, by grace tentu saja. Sekarang kita punya Yana sebagai ini ya, adminnya. Pak Budi juga ikut nanti dalam sharing PA ini. Kita melanjutkan dari buku Unmerited Favor. Dan bukan kebetulan ya, kita juga sudah sampai bab yang ke-16 tentang berjalan dalam berkat Abraham. Judulnya berjalan dalam berkat Abraham. Jadi kalau berjalan itu kayak semacam gini, mau nggak gitu ya? Ya, kita mau berjalan nggak gitu? Karena mobil parkir ya nggak bisa diarahkan tentu saja ya. Tapi kita tahu bahwa kita bukan bab yang sebelumnya kan kita dengar. Kita itu sudah memilih bahwa kita itu orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Sama-sama katakan, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Ya, jadi cuma ada dua kan? Orang diberkati atau orang terkutuk. Versus, artinya udah dua kutub yang berbeda. Jadi saudara ini jangan main-main. Maksudnya gini, di tengah-tengah dunia yang sedang seperti ini ya, ini kayak semacam belum pernah terjadi ya. Saya umur segini ya belum pernah terjadi yang jenis begini gitu. Ya mungkin kalau dengar cerita dulu ada flu Spanyol gitu zaman Perang Dunia. Ya mungkin seperti ini, banyak yang meninggal, banyak yang mati, dan yang meninggal itu ya begitu banyak. Dan krisis itu kalau secara dunia ya, nggak ada pekerjaan, nggak ada bisnis, nggak ada usaha yang begitu macet, itu ya mengikuti akan krisis keuangan atau krisis ekonomi, finansial, sosial, dan nggak tahu secara dunia sekali lagi. Tetapi faktanya bahwa waktu Yesus menebus kita 2000 tahun yang lalu dan kita percaya, dia itu mengembalikan, ya, sama-sama katakan mengembalikan ikatan perjanjian Abraham. Ya, jadi kenapa saya sebut ikatan perjanjian itu covenant ya. Covenant itu ikatan perjanjian. Nah, kita ada di ikatan perjanjian baru. Nah, di antara ikatan perjanjian Abraham dan ikatan perjanjian baru ada ikatan perjanjian hukum Taurat ya, Sinai. Nah, kita udah juga beberapa waktu yang lalu udah belajar ya, dari Adam sampai Sinai, tentang umur yang panjang itu yang hari Minggu. Tapi yang kita mau sekarang fokuskan, oh, Tuhan mengembalikan ikatan perjanjian Abraham. Yang percaya katakan amin. Ya, ini udah dibayar loh, udah dibayar. Jadi, dan ini juga udah merupakan gini, Tuhan tuh janji gitu, dan Tuhan tuh sumpah. Ya, dua ketetapan yang tidak dapat berubah-ubah. Bahwa Allah tuh berjanji dan bersumpah ya kepada Abraham. Nah, kita terus tanya kan, tapi kan ini untuk keturunan Abraham dong janjinya. Nah, jadi itu kan menjadi masalahnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memperolehnya sekarang? Bahwa kita Gentiles kan, non-Yahudi. Tidak termasuk keturunan Yahudi. Tetapi kita bagaimana kita bisa memiliki janji sumpah. Ya, jadi sama-sama katakan udah janji, Tuhan sumpah gitu. Nah, sumpah itu artinya dia udah terikat tuh. Ya. Jadi artinya kalau kita mau pakai absolut mutlak, udah nggak bisa lari sebenarnya. Udah nggak bisa, nggak mungkin. Nah, kita mulai dari Galatia 3 ayat yang 29 ya, saya bacakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jadi kalau ditanya, siapa yang milik Kristus di sini? Saya, ya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Jelas ya? Dan ditambahkan gini, dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah apa? Ya janji Allah kepada Abraham. Amin. Ya, jadi saudara ini, waduh, bagi saya gini ya, saudara itu benar-benar memperoleh yang sudah matang gitu. Ya. Jadi tinggal dijalanin aja. Nggak dijalanin aja. Mau nggak berjalan dalam berkat Abraham? Mau. Ya. Nah, karena apa? Nah, sekarang kalau kita bilang janji, target Tuhan apa? Target Tuhan keluarin orang dari Mesir, keturunan Abraham, bawa ke Kanaan. Jadi target Tuhan Kanaan.
Jelas ya, tanah berlimpah susu dan madu. Mau dirohaniin, God's rest. Jadi bukan, God's rest itu apa? Tempat perhentian Tuhan, rest. Sama-sama katakan rest ya, istirahat. Ya, jadi tenang aja nih, udah janji nih. Yang saudara dapatkan tuh warisan. Bukan diupayakan. Bukan pakai, wah perang dulu gitu, bukan. Ini mah janji aja. Jadi terimanya apa nanti kita lihat. Dengan tangan terbuka menerima. Tahu janjinya dan kita ya perkatakan lah ya. Nah kalau tujuan Tuhan, Tuhan Yesus tujuannya apa datang ke bumi? Ya jelas tujuannya dia bilang gini. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya, jangan ikutin iblis. Iblis pencuri, pembunuh, peminasa. Tapi aku datang supaya kamu beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus. Berarti kan semua klop. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa itu tujuan Tuhan. Kanaan. Tujuan Yesus datang ke bumi supaya kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya. Jadi mau nggak? Mau, ya tentu mau. Nggak ada yang nggak mau, ya. Jadi tidak ada yang mestinya jatuh miskin. Di Goshen aja nggak boleh jatuh miskin sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan itu ada gitu di tengah-tengah kita, ya. Dia tuh dekat, ya. Nah, sekarang kita lihat janjinya dulu. Saya mau lihat janjinya supaya saudara gini, mantep gitu. Ya, mantep. Ini di perjanjian baru udah jelas ya. Ibrani 6 itu di perjanjian baru. Ayat 13 bilang ini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ya, janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi sama-sama katakan, Tuhan tuh janji dan sumpah. Kenapa terhadap dirinya sendiri? Nggak ada yang lebih tinggi lagi dari dia. Kenapa mesti sumpah Tuhan? Ayo, kenapa mesti sumpah? Supaya saudara dan saya yakin gitu. manusia pikir Tuhan janji wah nggak. Tuhan bilang ini, saya sumpah. Kalau udah sumpah mestinya saudara nggak ragu lagi ya. 14 katanya. Nah udah sumpah katanya gini, sesungguhnya. Nah udah kata sesungguhnya tuh surely, pasti. Sama-sama katakan pasti. Tuhan bilang ini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nanti kita lihat berkat apa. Nggak usah dirohani-rohaniin. Semua. Rohani, jasmani, materi. Ya nanti kita lihat berkat Abraham itu. Tapi jelas Tuhan bilang berkati berlimpah-limpah. Ya, dan akan membuat engkau sangat banyak. Saya dulu pikir gini. Tuhan membuat Abraham keturunannya menjadi bintang di langit. Pasir di laut banyak. Lalu saya baca aslinya. Bilangnya dimultiplikasi. Multiply. Apa yang dimultiply? Ya berkat itu. Kenapa dimultiplikasi? Ya supaya saudara jadi berkat. Dan saya. Ya paham ya? Nah, saya mau sekarang lihat. Abraham itu ketika dia keluar dari Ur Kasdin, kan dipanggil Tuhan. Dia itu udah diberkati. Saya mau baca Kejadian 13 ayat 2 ya. Supaya kita lihat berkat Abraham apa sih? Nah, ayat Kejadian 13 ayat 2 bilang ini. Adapun Abraham masih namanya Abram. Belum ditambahin Ham. Ham tuh He. He itu grace ya. Masih Abraham dia. Itu sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jelas ya? Jadi Abram itu sangat kaya. Ya, bahwa dia itu banyak ternak dan perak dan emasnya. Jadi bicara udah materi, saudara udah jelas. Nah ketika dia udah lanjut umur, Kejadian 24 ayat 1 bilang gini, adapun Abraham, nah sekarang Abraham, udah ada he-nya ya, Abraham. Telah tua artinya banyak umurnya, lanjut umurnya ya, jadi senior. Tapi nggak dibilang jadi kalau tua banyak umurnya. Lanjut umur artinya dia tetap sehat ya, kalau yang saya tangkap begitu. Serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya jadi kalau saya tanya, apa sih berkat Abraham? Panjang usia, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, kaya, makmur, banyak ternak, banyak emas, banyak peraknya. Yaitu gambaran apa? Diberkati dalam segala hal. Belum lagi diberkati dalam segala hal. Yang sering saya sebut dengan gini. Segala dimensi, segala aspek
segala spektrum. Ya. Jadi jelas itu kita lihat, oh, udah jelas sekarang. Buat Tuhan janji, Tuhan sumpah, berkatnya berkat Abraham, yang kita peroleh itu. Ya. Jadi kalau saya sekarang lihat dari berkat aja. Berkat itu bahasa Ibraninya di buku ini dijelaskan ya. Itu barakah. Ya kalau kita bilang barakah, berkat. Ya kalau orang Indonesia pakai berkat kan, dari barak. Bahasa Arab juga sama ya, barakah. Oh, berkah. Nah, itu berat ya. Bahasa Yunaninya eulegio. Artinya tuh sama, ya. Arti bahasa kata ini sama. Disebutnya gini, anugerah atau kasih karunia cuma-cuma berarti kekuatan atau power untuk memperoleh sukses. Sukses itu luas ya. Keberhasilan atau sukses, kemakmuran. Nah, udah jelas bicara apa? Makmur, kesuburan, dan umur panjang. Ya, ada umur panjang, sehat, kuat, segar, dimudahkan, subur lagi. Makanya punya anak dia. Ya, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya cuma masalah waktu doang nih. Kesabaran aja. Tetapi di dalam waktu itu, kalaupun kita harus menunggu atau ada yang namanya ketekunan, sebenarnya dipelihara. Kenapa? Karena Tuhan harus terjadi janjinya. Pasti kan? Ya, jadi ada kesehatan yang holistik, ada kemakmuran dalam segala hal juga. Materi juga termasuk. Ya. Jadi Yesus tuh udah bayar semua nih. Sebenarnya buat kita dia bayar. Ya. Jadi kita memperoleh jalan masuk ke alam atau frekuensi berkat. Nah, sayangnya gini. Ya, kalau kita ngomong berkat, orang langsung aja suka-suka orang Kristen naik darah tuh. Wah, ini Injil kemakmuran nih, Injil kemakmuran. Nggak ada ya, saya ulang-ulang nih, Injil kemakmuran nggak ada yang namanya Injil kemakmuran. Namanya yang ada Injil kasih karunia Kristus atau Injil Kristus. Injil itu kabar baik yang di dalamnya termasuk kesehatan, kemakmuran, perlindungan, pemeliharaan keluarga, segala aspek, segala dimensi. Saudara sebut apa yang Yesus belum bayar? Nggak ada. Ya, Yesus tanggung semua penyakit, kutuk, masalah, ditanggung. Tapi semua yang dia layak terima, kita yang terima. Amin. Ya, jadi kalau sehat, kaya, makmur dari Tuhan, langsung aja. Ada aja yang nolak kan? Ada aja yang mencela gitu. Tapi kalau kita lihat gini, wah itu orang sukses tuh, hebat tuh, berhasil. Wah udah pinter, kaya lagi, begini-begini. Kalau usaha sendiri nih, biasanya dilulukan. Aneh juga tuh ya kadang-kadang ya. Nah saudara, itu jebakan musuh ya. Jadi jelas ya, berkat itu bukan karena apa yang kita lakukan, karena warisan. Ya, tetapi kita milik siapa tadi kan? Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham. Atau sebaliknya kita juga bisa bilang, apa yang kita miliki? Siapa? Bukan apa, tapi siapa. Kita miliki Yesus, kita memiliki berkat Abraham. Amin. Ya, nah makanya iblis tahu nih. Ya, iblis tahu dan dia mau supaya kita jangan memperoleh itu. Ya, kadang-kadang makanya jebakannya kan seolah-olah jadi gini. Oh, mana bisa? Nggak semua orang Kristen begini. Ya, kalau ceritanya begitu, nggak semua orang Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan bermaksud mau masukin ke Kanaan. Iya kan bener kan? Nggak semuanya masuk. Ya karena memberontak, nggak percaya. Bukan karena Tuhan nggak mau masukin. Itu masalahnya. Ya. Nah sekarang kita baca kenapa-kenapanya. Supaya saudara dan saya gini. Kalau ditanya mau, ya pasti semua mau. Tapi kalau ditanya kenapa? Nah, jangan dijadiin gini. Kan buktinya nggak semua orang Kristen makmur kan? Nggak semua orang Kristen sehat, nggak semua orang Kristen begini. Kemudian dijadiin gini. Berarti itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan nggak mau, bukannya berarti Tuhan maunya kita tuh semua makmur. Enggak, belum tentu. Dia pilih-pilih orang. Nah kan begitu jadi akhirnya. Ya nggak begitu.
Firman Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan Yesus bayar semua, sudah lunas buat kita semua. Ya, kalau ada hidangan di meja sudah dibayar semua, hidangan pesta. Masalah saudara dengar sudah tersedia, saudara mau makan atau tidak, itu masing-masing saudara. Tuhan nggak paksa memang. Ya kalau saya sudah mengambil keputusan, Tuhan Yesus, semua karyamu di kayu salib, baik yang saya ngerti sampai hari ini atau yang saya belum ngerti, saya terima semua Tuhan. Saya udah pikir gini, masa sih Bapak saya yang begitu baik punya bayar dengan nyawa, ada hal-hal yang buruk atau yang negatif? Ya nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Good opinion tuh namanya, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak kita tuh baik. Baik adalah baik. Nah, sekarang kan, jadi Tuhan itu, tadi saya udah bilang gini, Tuhan itu tujuannya apa Pak Melki? Membawa orang Israel keluar dari Mesir, kita keluar dari dunia, dan dimasukin Kanaan. Tempat perhentian, tanah berlimpah susu dan madu. Nah, kalau di perjanjian baru berkata Abraham apa? Mewarisi dunia. Saudara lihat ya, diperluas nih. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Lihat ya. Jadi janji kepada Abraham dan keturunannya, ya tadi udah bilang ya, udah jelas ya, keturunannya, ya, bahwa ia memiliki dunia tuh. Sama-sama katakan mewarisi dunia. Memiliki itu mewarisi ya, inherit the world, mewarisi bahasa King James-nya ya. Tetapi berdasarkan kebenaran, ya, karena kebenaran, righteousness. Ya, kebenaran berdasarkan iman. Kalau dalam bahasa Inggris langsung aja kan. Righteousness of faith. Kebenaran iman. Bukan hukum Taurat. Iman dengan hukum Taurat, dua kutub yang berbeda. Iman kebenaran, supply. Hukum Taurat tuntutan. Tuntutan. Tetapi karena berdasarkan iman. 14. Jadi jelas ya, udah jelas. Kalau sudah ditanya, kenapa tuh? Nah, ini jawabannya. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, nah ini ngomong-ngomong kan Paulus bicara kepada orang Roma ya. Berarti bisa juga orang Kristen mengharapkan janji berkat Abraham yang luar biasa itu. Melalui apa? Melalui hukum Taurat. Kalau ditanya melalui hukum Taurat apa Pak? Melalui hukum Taurat berarti bukan kebenaran iman, kebenaran dewek gitu, kebenaran diri sendiri. Upaya, usaha, diri. Ya. Jadi pelan-pelan nih, jelas nih. Ini ayat yang dihafalin semua di neraka ini nih. Supaya orang Kristen tidak dapat ini. Lihat ya. Bagian yang dijanjikan Allah. Nah, maka kalau mengharapkannya dari hukum Taurat, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Ya. Iman menjadi sia-sia, janji menjadi batal. Ya. Void, batal. Ya. Iman make void, and janji the promise is made no effect. Ya, nggak berefek janjinya. Jadi kita ngerti sekarang. Oh, bukan dari sisi Tuhan, dari sisi Tuhan malah lancar. Tetapi ketika orang mengharapkannya dari upaya diri, bukan kebenaran iman. Ngomong-ngomong, kebenaran iman apa Pak? Ya kebenaran hadiah. Hadiah artinya apa? Ya cuma-cuma, gratis. Terus gimana dong kita? Ya terima, amin minimal. Kalau sudah udah tahu, ya bilang terima. Saya terima Tuhan, saya mewarisi dunia. Ya, paham? Jadi jelas ya, bahwa itu menerimanya. Ya, jadi ahli waris saudara. Sama-sama katakan saya ahli waris. Ya, dunia. Kalau dengar dunia jangan pikir dunia, wah duniawi loh, bukan ya. Bukan itu ya. Dunia itu artinya apa yang Tuhan ciptakan adalah semua yang baik. Itu buat manusia. Udah dari awal juga Tuhan menciptakan Firdaus buat Adam dan Hawa, itu semua baik. Ya. Nah, tadi kan jadi iblis itu bikin apalan gitu ya. Oh, caranya orang Kristen supaya orang Kristen nggak bisa lah, rohnya udah pasti selamat ya. Tapi supaya imannya sia-sia, janji Tuhan jadi batal. Nah, lumayan kita kerjain dia. Belum lagi Kristus jadi nggak efek. Saudara, kalau dalam zaman sekarang apalagi nih, dalam kondisi krisis seperti ini,
ya, dan yang belum tahu ujungnya bagi orang dunia ya. Itu kalau Kristus nggak efek, tidak berefek, itu mengerikan sekali. Kalau janji Tuhan bagi saya nih, kalau saya pribadi ya terus terang. Kalau janji Tuhan itu nggak efek, saya percuma mau ngapain jadi orang Kristen. Saya doa-doa cuman nggak efek, ya kan? Janji-janji Tuhan, ngomongin janji Tuhan, tapi nggak efek gitu. Itu tragedi, saudara. Mestinya orang Kristen semua nih yang denger juga di YouTube, di rekaman ya, itu benar-benar, waduh, ya menyadari sekali. Ya kalau ini tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu nggak main-main tuh. Ya udah dibayar tapi nggak terjadi. Ulangan 8 ayat 18 ya. Tetapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan. Ini dalam perjanjian lama, Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Power untuk memperoleh kekayaan. Ya. Dibilangnya apa? Dengan maksud, nih lihat ya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa? Ya Abraham. Tuhan tuh sumpah. Supaya apa? Kamu memperoleh kekayaan. Jadi saudara jangan takut kalau saudara bilang gini, wah ini ngomong kaya terus. Ya kalau saudara nggak mau kekayaan dari Tuhan, kasih saya. Doa, Tuhan kasih Melki. Pak Melki kasih tuh. Berkat yang buat saya tuh, kekayaan buat saya, kasih Pak Melki aja. Saya akan terima dengan sukacita. Ya, saya nggak akan tolak. Ya, cuman kesian aja saudara ya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi bukan besok-besok, sekarang saudara. Ya, makanya, nah ini saya akan sedikit panjang ya. Tadi kan dibilang jangan sampai kita ini menolak ya. Artinya gini, mengharapkan dari hukum Taurat. Tapi kondisinya gini, saudara nih, dengerin baik-baik ya. 5 menit terakhir saya akan terangin. Nggak mudah ya, makanya Paulus bilang ini di dalam Roma 1 ayat 6 ya. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Aku tidak malu akan Injil tuh ya. Aku meyakinkan, I'm not ashamed for the gospel. Nah kita denger gini tuh kadang-kadang kita aja bisa malu loh. Kalau bilang aku tidak malu, pasti ada yang bikin malu kan? Atau dia bilang gini, aku nggak frustrasi, berarti ada yang mau bikin frustrasi. Atau dia bilang gini, aku pegang gitu, nggak mau lepas. Iya mestinya begitu kan? Tapi kenapa ada tantangan? Saya kasih tahu ya, beberapa ayat terakhir ini saya akan bacakan. Bagaimana bahkan Rasul Paulus, ya Rasul kasih karunia nih, yang ngajar Tuhan Yesus sendiri, penulis 2/3 dari surat-surat perjanjian baru kita. Dia itu sempat jatuh yang tadi kan, Galatia 5 ayat 4 kan. Kalau diterusin kan, you are fallen from grace. Jatuh dari kasih karunia tuh, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, sama kan? Ngomong-ngomong mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat tuh gini, saudara. Saudara belum melakukan loh. Saudara belum mengharapkan. Secara mentally, secara jiwa saudara nggak mengharapkan gratis atau cuma-cuma dari Tuhan. Tapi saudara mengharapkan gini. Ini kan gue yang mau ngerjain. Wah saya mau berusaha untuk Tuhan. Saya mau begini, begitu buat Tuhan. Sehingga saya seolah-olah layak untuk itu. Nah saudara baru mengharapkan. Itu dibilang, kamu hidup di luar kasih karunia. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Kamu jatuh dari kasih karunia. Pertanyaannya, Rasul Paulus pernah jatuh nggak? Pernah ternyata. Nah saya mau bacakan dengan cepat ya. Dalam kisah Rasul 21, ceritanya gini. Rasul Paulus kan ke bangsa-bangsa. Sementara gereja di Yerusalem tuh gembalanya, pastornya namanya Yakobus. Yakobus tuh adiknya Yesus secara fisik ya. Dia jadi gembala di gereja Yerusalem. Nah ketika Rasul Paulus itu ke Yerusalem, dia cerita kan. Nah dia ceritanya gini nih. Kisah 21 ayat 17. Saudara bisa baca dengan lengkap ya. 18 sampai 30 sampai 35 bisa baca ya. Tapi saya lompat-lompat kalau nggak waktunya nggak cukup. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ya, senang kan orang Kristen lain. Wah, ini Paulus nih yang menginjil. Paulus juga bawa orang-orang non-Jus loh. Bawa ada, nih makanya dia bilang, maka keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Yakobus pastor. Ya, semua penatua telah hadir di situ. Dan pemimpin-pemimpin gereja Yerusalem. Ngeri nggak? Ngeri secara ini. Wow, ya. Dan Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang
dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Bangsa-bangsa lain terima Yesus. Nah, kemudian gini, ya. Kemudian Yakobus ngomong kira-kira gini. Ya tapi yang gue dengar-dengar, lu menolak hukum Taurat lu. Lu menghinakan bangsa Israel. Kira-kira gitu ya. Saya bacakan nih ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, kata Yakobus ya, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat Musa, ya, hukum Musa tuh, baca tuh. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, ya. Di Galatia kita tahu ya, urusan sunat ini belakangan ya, ngomong-ngomong gini. Kisah para Rasul emang ditulis oleh Lukas setelah Paulus meninggal ya, tapi cerita ini tentu cerita sebelum Paulus meninggal ya, karena Paulus masih di sini. Nah, cerita Galatia itu bisa aja cerita Paulus sudah bertobat deh dari hal ini. Saudara perhatikan baik-baik ya, supaya apa? Saya mau nih, minimal saudara yang dengar hari ini, saudara itu memperoleh benar-benar apa ya, bukan hanya pewahyuan, tapi manifestasi dari berkat Abraham itu. Ya. Supaya mereka jangan menyatakan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Tuh, bahkan adat istiadat aja dia masalahin tuh Yakobus ya. Ah, kemudian Yakobus bilang gini. Ini ada yang mau bunuh kamu nih. Kan dia sama penatua-penatua. Udah bernasar nih. Ya. Udah deh. Lu pentahiran deh. Lu pentahiran, Paulus di sini lu pentahiran. Nih gue udah siapin. Tapi lu yang bayar. Nih saya bacain ya. Sudah baca, seru ini ceritanya. 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan kau. Ada orang, berapa orang itu udah berniat. Kan ini menurut hukum Taurat, orang kayak Paulus gini nih mesti dirajam nih. Yakobus, bener. Dia bilang gitu. Bisa kira-kira gitu. Nah, tapi Yakobus seolah-olah kasih gini. Tapi ada way out nih, Paulus. Ya, Paulus lu bawa ini lagi nih. Bawa orang Yunani nih, teman-teman lu nih. Udah nih, ada way out nih. Gua kasih tahu sama lu. Ya, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Tuh, orang Yahudi nggak boleh cukur rambut ya, dicukur ini. Karena sakingan untuk bela hukum Taurat nih. Maka semua orang akan tahu. Lihat ya, saya warnain ya, bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Tuh, ya, tidak benar apa? Ya, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat tuh. Ngeri gak Paulus pada saat itu? Paulus tuh waktu itu gemper gini. Ya, kalau orang Sunda bilang gebenter dia mungkin. Dia udah berhadapan sama senior-seniornya di Yerusalem. Ngomong-ngomong, Paulus belakangan kita tahu ya, ketika dia menghadapi Rasul Petrus aja, dia nggak takut lagi. Ini titik terkritis nih dari Rasul Paulus nih. Ya. Saya lompat lagi 27. Akhirnya Paulus nyerah. Ya udahlah, pentahiran, udahlah. Dia ikutin. Nah, saya mau lihat ujungnya aja. Sampai hari ke-7 tuh pentahiran nih ya, lihat ya. 27. Ketika masa 7 hari itu sudah sampai berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Nah, disinilah ya, ketika orang jatuh dari kasih karunia ke bawah hukum Taurat, even Paulus, ya, walaupun Paulus habis hampir mau dirajam nih. Habis mau diamuk masa. 28. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Tuh, difitnah kan? Dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, bait Allah. Dan sekarang membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Lihat kekristenan yang kayak gini. Ya. Sampai hampir mau diamuk masa, hampir mau mati Paulus. Nah, cuman ini pelajaran ya. Lihat ya saudara ya. Betapa ngerinya nih kalau jatuh dari kasih karunia. Ya, sampai Paulus itu akhirnya harus ditolong sama orang Romawi ayat 35. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Mau diamuk masa. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Saudara, pertanyaan. Kalau Paulus lempeng, berdiri teguh, walaupun dia diperhadapkan dengan pester yang lain. Pester Yahudi, pester orang Yahudi, adiknya Yesus di Yerusalem. Dia tetap berdiri.
Kira-kira dibela nggak sama Tuhan? Dibela, saudara. Tetapi ketika dia jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat, ya, hampir dia diamuk masa. Dan Tuhan masih menyelamatkan dia lewat prajurit-prajurit Romawi. Kalau saudara baca, akhirnya dia lolos. Nah saudara, sekali lagi ya, berkat Abraham itu sehat, kuat, segar, muda. Kita udah tahu Abraham lanjut umur, tua menjadi tahun umur, diberkati dalam segala hal. Dengan emas, perak, ternaknya yang banyak. Segala berkat dalam segala hal. Dan itu Tuhan Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Dengan nyawanya, sudah bayar dengan darahnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengembalikan kita kepada ikatan perjanjian Abraham. Persoalannya cuma satu, jangan mengharapkan itu semua, bahkan seluruh hidup kita dengan hukum Taurat. Jatuh dari kasih karunia. Bisa lihat kita contoh Paulus ini, rasul kasih karunia. Saya juga menghadapi banyak hal, saudara juga menghadapi tantangan-tantangan. Tapi berdirilah teguh. Tuhan Yesus memberkati saudara.